Hai, selamat datang di Pendidikan Pelatihan PPI Dasar Pencegahan Pengendalian Infeksi yang disampaikan oleh tim PPI UPTD BUD Puskesmas di Banbaru. Pada kesempatan kali ini, tim PPI ingin menyampaikan tentang kepatuhan kebersihan tangan. Seperti yang kita ketahui, kebersihan tangan merupakan salah satu dari 11 kewaspadaan standar yang harus dilakukan oleh petugas kesehatan dan juga masuk dalam indikator nasional mutu. Tujuan dari sesi ini adalah pada akhirnya kita dapat pertama memahami pentingnya kebersihan tangan, memahami pelaksanaan kebersihan tangan yang baik dan benar, dan memahami cara atau langkah cuci tangan yang benar. Penyebaran mikroorganisme akan berdampak kepada pasien, petugas, dan lingkungan. Hand hygiene atau kebersihan tangan merupakan suatu tindakan yang sederhana dan sangat efektif untuk mencegah penyebaran mikroorganisme dan dapat menurunkan angka kejadian infeksi di rumah sakit atau di pelayanan kesehatan lainnya, atau yang biasa kita sebut dengan HAIS. Sehingga hand hygiene ini merupakan standar precaution atau standar pencegahan yang harus dijalankan oleh fasilitas kesehatan. Mengapa hand hygiene disebut dengan pencegahan yang paling standar? Karena menurut penelitian Samuel Weiss pada tahun 1861 dan penelitian lainnya, ternyata penularan penyakit dari pasien satu ke pasien yang lainnya terjadi melalui tangan petugas. Hand hygiene sendiri secara umum terdiri dari hand washing, hand scrub berbasis alkohol, dan surgical hand hygiene antiseptik, di mana hand washing adalah cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Hand scrub berbasis alkohol adalah membersihkan tangan dari mikroorganisme dengan menggunakan cairan berbasis alkohol. Sedangkan hand hygiene antiseptik adalah cuci tangan menggunakan sabun antiseptik sebelum melakukan operasi untuk menghilangkan kuman dan menurunkan kuman residen flora normal lainnya. Kapan kita melakukan hand washing dan kapan kita melakukan hand rub? Hand washing dilakukan yang pertama ketika tangan kita kotor atau misalnya terkontaminasi darah dan cairan tubuh. Sedangkan hand rub kita lakukan ketika tangan tidak kotor tapi tidak yakin bahwa tangan dalam keadaan bersih dari mikroorganisme. Sebagai petugas kesehatan, kita harus mengingat ya ada 5 momen cuci tangan. Kita harus mengingat 2 sebelum dan 3 sesudah. 2 sebelum, yang pertama sebelum bersentuhan dengan pasien, dan 2 sebelum melakukan tindakan antiseptik. Terus 3 sesudah adalah sesudah bersentuhan dengan cairan tubuh pasien, sesudah bersentuhan dengan pasien, dan sesudah bersentuhan dengan lingkungan pasien. Ingat 5 momen cuci tangan. Tapi kita juga harus ingat ada faktor-faktor yang menurunkan efektivitas hand hygiene atau yang tidak boleh dilakukan sebagai petugas kesehatan. Yang pertama, menghindari untuk adanya tangan lecet atau dermatitis, kemudian kuku tidak boleh panjang, tidak menggunakan cat kuku ataupun kuku palsu, dan tidak menggunakan jam tangan dan juga perhiasan seperti cincin. Seperti yang dijelaskan tadi, kebersihan tangan itu ada kebersihan tangan dengan hand wash atau hand soap, ada juga kebersihan tangan dengan alkohol, hand scrub, dan juga kebersihan tangan pembedahan. Nah, kalau kebersihan tangan dengan hand soap itu kita lakukan selama 40-60 detik. Kalau hand scrub 20-30 detik, sedangkan kebersihan tangan pembedahan itu dilakukan lebih lama, 3-5 menit. Selain teknik dan juga kita harus ingat momen, kita juga harus menyiapkan fasilitas kebersihan tangan. Fasilitas kebersihan tangan yang standar adalah tempat cuci tangan dengan air mengalir dan keran otomatis, kemudian sabun atau antiseptik dalam dispenser dengan kontrol otomatis, kertas tisu atau handuk kertas, dan poster 6 langkah cuci tangan. Setelah fasilitas terlengkapi, kemudian juga kita sudah ingat 5 momen cuci tangan, maka kita harus tahu juga 6 langkah cuci tangan. 6 langkah cuci tangan, nanti tim PPI juga akan menyediakan videonya. Yang pertama harus mengingat adalah kita dimulai dari telapak tangan.
Setelah telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, gerakan mengunci, putar kedua jempol jari dan juga putar dengan jari menguncup. Terkadang walaupun kita sudah melakukan 6 langkah cuci tangan, masih ada beberapa daerah yang kadang tidak terbersihkan atau terusap dengan baik. Dan itu yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan cuci tangan. Siapa saja yang wajib melakukan hand hygiene? Yang pertama adalah setiap orang yang kontak langsung dengan pasien, seperti dokter, perawat, dan petugas kesehatan lainnya. Kalau di UPTD BLUD Puskesmas Tubanbaru, ada yang bagian station kadang dibantu oleh adik siswa dan juga dibantu oleh Satpol PP, sehingga mereka juga harus wajib melakukan hand hygiene. Kemudian setiap orang yang ada kontak dengan pasien meskipun tidak langsung, seperti ahli gizi, farmasi, dan petugas laboratorium. Kemudian setiap personel yang berkontribusi dengan prosedur yang dilakukan terhadap pasien, atau orang yang bekerja di rumah sakit ataupun di fasilitas kesehatan, misalnya seperti cleaning service dan lain-lain sebagainya. Rekomendasi tim PPI terhadap kepatuhan kebersihan tangan adalah bila tangan tidak tampak kotor, cuci tangan dengan alkohol hand soap. Ingat, 5 momen cuci tangan, 2 sebelum dan 3 sesudah. Kemudian selain 5 momen cuci tangan tersebut, cuci tangan juga dapat dilakukan jika setelah tiba di rumah sakit atau puskesmas, sebelum pulang kerja, sebelum makan, setelah dari toilet, dan setiap tangan tampak kotor. Kemudian jaga kuku selalu pendek dan bersih. Jangan menggunakan perhiasan, kuku palsu, ataupun pewarna kuku. Kemudian tidak diperbolehkan mencuci sarung tangan di saat digunakan di antara pasien, dan tidak diperbolehkan menggunakan handuk yang tidak sekali pakai untuk proses pengeringannya. Kesimpulannya adalah cuci tangan wajib dilakukan oleh setiap petugas rumah sakit. Cuci tangan terdiri dari cuci tangan dengan air mengalir, hand scrub berbasis alkohol, dan cuci tangan bedah, dan merupakan prosedur yang penting untuk pencegahan infeksi atau HIV. Sekian dari tim PPI untuk pendidikan pelatihan dasar tentang kepatuhan kebersihan tangan. Sampai ketemu di pelatihan pendidikan dasar lainnya. Sampai jumpa.